Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta pengelola program makan bergizi gratis atau MBG menghentikan kerjasama dengan dapur umum yang terbukti menyebabkan keracunan pada siswa. Dalam keterangannya usai menghadiri kegiatan ijtima di Pesantren Al-Fatah, Menggetan, Jawa Timur, Sabtu malam, Muhaimin menegaskan dapur yang bermasalah harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Ketua Umum PKB itu menyebut program makan bergizi gratis merupakan program mulia di era Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi masyarakat. Ia mengakui program ini masih memiliki sejumlah kekurangan, namun terus diupayakan agar rakyat yang paling membutuhkan bisa mendapatkan asupan gizi yang layak. Saat ini pemerintah baru mampu menyediakan makanan 1 kali sehari melalui program MBG. Namun evaluasi dan pengawasan akan diperketat demi menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat. Partai Persatuan Pembangunan atau PPP baru saja menutup muktamar ke-10 mereka. Hasilnya, Muhammad Mardiono resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum secara aklamasi di Ancol, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025. Namun keputusan aklamasi itu ternyata tak diterima semua pihak. Sejumlah pendukung calon ketua umum lain, yakni Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan, menyatakan penolakan. Mereka menilai proses aklamasi tidak mencerminkan suara seluruh peserta muktamar. Pengamat politik sekaligus peneliti Citra Institute, Efriza, menilai dinamika itu wajar dalam proses politik. Menurutnya, keabsahan kepemimpinan baru PPP akan bergantung pada surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Dengan kata lain, arah kepemimpinan PPP ke depan masih menunggu keputusan pemerintah. Kita nantikan bagaimana kelanjutan dinamika politik di tubuh partai berlambang Ka'bah ini. Gelombang demonstrasi mahasiswa atau generasi Z di Timor Leste akhirnya membuahkan hasil. Parlemen resmi membatalkan skema pensiun seumur hidup bagi pejabat publik. Dalam sidang pada Jumat 26 September 2025, sebanyak 62 anggota parlemen sepakat mencabut aturan dana pensiun seumur hidup. Kebijakan ini berlaku untuk mantan presiden, perdana menteri, menteri kabinet, hingga anggota parlemen. Anggota parlemen dari Partai Kunto, Olinda Guterres, menyampaikan pesan kepada para mahasiswa agar segera menghentikan aksi setelah tuntunan mereka dipenuhi. Keputusan parlemen disambut sukacita mahasiswa. Mereka menilai langkah ini sebagai kemenangan rakyat melawan fasilitas mewah di tengah kondisi kemiskinan. Dengan pembatalan pensiun seumur hidup ini, Timor Leste mencatat sejarah baru. Suara generasi muda berhasil mengubah kebijakan besar di negeri mereka. Menteri Keuangan Purbayedudi menanggapi kritik dari pengamat politik Rocky Gerung terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam sebuah media briefing di kantornya, Purbaya menyatakan bahwa Rocky Gerung harus meminta maaf jika dirinya berhasil membawa ekonomi nasional tumbuh dari 5 menjadi 6% atau bahkan lebih. Meski begitu, Purbaya menegaskan tidak tersinggung dengan kritik tersebut. Menurutnya tidak semua pihak bisa puas dengan kebijakan pemerintah dan perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar. Purbaya juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus bekerja menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah berbagai tantangan global.